proses mencari tujuan hidup itu tuh nggak kalah penting dengan tujuan hidup itu sendiri. Ya. Halo, selamat malam. Ya, kembali lagi ke Fit Talk episode 6. Judulnya adalah tujuan hidup. Nah, masih bingung nggak dengan tujuan hidup kita tuh sebenarnya apa sih? Kalau masih bingung, ya sama. Gue juga masih bingung dengan tujuan hidup gue kok, jujur aja ya. Sampai saat ini gue juga masih nyari sebenarnya tujuan hidup gue tuh apa. Mungkin abis ini ada yang nanya, loh bukannya udah ketemu Will, fitness gimana? Ya bisa aja sih gue bilang kalau fitness adalah tujuan hidup gue ya, karena gue juga ada kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan cara membagikan info-info kesehatan. Nah, tapi sekarang maksudnya kan pertanyaannya adalah fitness yang kayak gimana? Karena kita tahu bahwa fitness itu kan luas ya. Nah, kalau sampai sekarang sih gue bisa bilang lebih fokus ke fat loss ya, karena gue juga punya pengalaman di situ. Karena gue juga melihat dari sudut pandang gue bahwa masalah tentang fat loss itu tuh bisa dibilang ya masalah yang banyak lah di Indonesia lah. Nah, apakah salah kalau kita sampai saat ini mungkin yang udah berumur 30 tahun ke atas, mungkin yang udah berkeluarga juga kali ya, masih bingung dengan tujuan hidup, masih mencari tujuan hidup? Salah gak sih? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya, salah jika kita tidak ada kemauan untuk mencari lagi. Ya, salah jika kita tidak peduli dan pasrah aja sama keadaan. Tetapi, ini menurut gue sekali lagi ya, nggak salah kalau sekarang ini kita masih dalam proses untuk mau terus mencari dan belajar. Tidak salah jika dalam proses kita tidak menyerah dan terus mencarinya. Nah, mencari tujuan hidup sama fitness itu mirip-mirip. Fitness itu kan artinya kebugaran ya. Kebugaran itu kan kita tuh nggak bisa dapat gitu aja, tapi kita perlu mengusahakan. Nah, kita harus rutin olahraga, habis itu juga belajar tentang nutrisinya. Kita harus nutrisi harian kita harus cukup, istirahat cukup, stress management juga baik. Itu kan proses-proses yang kita lakukan untuk mencapai sebuah kebugaran. Nah, sama kayak mencari tujuan hidup ya, itu perlu proses gitu, nggak gampang gitu. Nah, kalau dari pengalaman gue selama ini saat membicarakan tujuan hidup ya, ini langkah yang coba untuk gue lakukan ya. Langkah pertama itu adalah dengan cara memaksimalkan apa yang ada sekarang. Karena dengan kita memaksimalkan apa yang ada, itu memungkinkan kita untuk membuka pintu-pintu kesempatan lainnya. Emang gak gampang sih. Contoh gini, sekarang gue kerja sebagai sales mesin. Nah, kalau gue maksimal di kerjaan itu, gue sering ketemu orang, terutama klien-klien end user yang pabrik coklat ya, karena gue bisnis coklat jual ya kan. Nah, bisa aja itu membuka kesempatan. Siapa tahu klien gue tiba-tiba butuh info-info kesehatan, ya bisa aja kan. Nah, makanya harus memaksimalkan apa yang ada. Langkah kedua adalah, ini sekali lagi menurut gue ya, dari sudut pandang gue ya, berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru. Itu dulu. Nah, kalau kita udah berani mencoba keluar dari zona nyaman, langkah-langkah berikutnya itu udah beda-beda. Gue udah gak bisa sebutin. Kenapa? Karena satu orang dengan yang lain beda tantangannya. Nah, sama aja kalau kita kita mau tetap bugar maksudnya ya. Nah, bagaimana caranya? Ya terus harus update diri kan. Dari info kesehatan, terus
memperbaiki teknik dalam berlatih, belajar konsisten dalam latihan, dan lain-lain. Jadi, menurut gua kalau saat ini masih belum merasa menemukan tujuan hidup, ya nggak apa-apa. Tapi kita sama-sama yuk berusaha untuk mencarinya. Proses mencari tujuan hidup itu tuh nggak kalah penting dengan tujuan hidup itu sendiri. Kalau menurutku pribadi, yang paling penting saat ini ya adalah memaksimalkan yang ada secara berintegritas. Dan tentu saja jadilah berkat bagi sesama. Oke, itu yang mau gue sharing hari ini tentang tujuan hidup. Ya gue juga belum ketemu, masih nyari. Sama-sama berusaha, sama-sama berjuang lah kita. Terima kasih. Indonesia sehat.